Halo cuy, balik lagi di channel abstrak kita nih di Benfam. Kali ini gua mau ngebahas salah satu nabi penting di dalam sejarah kehidupan kita nih cuy. Namanya Nabi Adam. Let's go. Menurut Ash-Shobuni, jumhur ulama sepakat bahwa Adam AS adalah nabi. Meski tidak ditemukan teks di dalam Al-Quran yang menyebutkannya secara jelas, Nabi Adam dalam sejarahnya dalam setiap keyakinan dan agama, dikatakan dia ini adalah manusia pertama cuy. Menurut sejarah Alkitab, Nabi Adam ini dibentuk dari tanah. Ya, dari tanah, lihat cuy. Dibentuk menyerupai Tuhan. Tapi yang pasti versi Islam gak berbeda ya cuy. Nah, enggak lama setelah Nabi Adam terbentuk, ceritanya dia kesepian nih. Entah di hari keberapa Nabi Adam tidur, diambilnyalah tulang rusuk Nabi Adam oleh Tuhan, dan dibentuk Hawa, istri Nabi Adam, atau yang kita kenal dalam Islam Siti Hawa. Nah, dari situ kita tahu kalau perilaku para perempuan itu bengkok. Tugas kita ngelurusin tapi dengan cara yang pelan-pelan cuy. Kalau dikerasin bisa patah, tahu sendiri terbuat dari tulang rusuk. Karena sejatinya Tuhan menciptakan langit, bumi dan alam semesta 6 hari cuy. Nah, di hari ketujuhnya Tuhan beristirahat. Kenapa sampai sekarang kita tahu hari ketujuhnya itu hari Minggu cuy? Dan Nabi Adam diciptakan di hari ke-6 cuy. Tugasnya buat jagain Taman Eden dan menamai seluruh binatang dan tumbuhan di situ cuy. Jadi seperti yang kita ketahui, nama-nama hewan yang kita tahu itu berasal dari sana cuy sejarahnya. Segala hewan di darat, dan burung maupun hewan yang ada di laut. Tapi dengan versi Islam nih cuy, versinya Al-Quran menyebutkan awalnya Allah diskusi dulu nih cuy sama malaikat. Kata Allah, aku mau buat manusia nih cuy, buat aku jadiin khalifah di muka bumi. Malaikat menjawab, masa kamu mau buat manusia yang sering berantem dan perang cuy? Mendingan kita ini yang selalu menyembahmu. Hadis menyebutkan tanah yang digunakan untuk penciptaan Adam, diambil dari berbagai penjuru bumi. Karena itu yang menyebabkan warna kulit kita beda-beda cuy. Versi Islam menyebutkan Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat. Dan pada hari Jumat itulah Nabi Adam diusir juga dari taman sorga. Menurut versi Islam, Nabi Adam gak langsung diusir ke bumi cuy. Tapi sempat hidup bareng Siti Hawa 100 tahun di sorga. Usut punya usut kenapa Nabi Adam bisa diturunkan dari sorga ke bumi. Yaitu dalam Taman Eden atau Taman Sorga itu ada juga peraturan cuy. Seluruh tanaman dan hewan bisa dimakan di situ cuy, bebas. Tapi barang siapa yang ambil dan makan buah yang ada di tengah taman itu, bisa diusir cuy. Itu adalah buah pengetahuan akan hal yang baik dan yang buruk. Itu versi Kristen dan Yahudi cuy. Kalau versi Islamnya bisa dibilang buah huldi. Itu bahasa Arab cuy, yang artinya buah keabadian. Buah keabadian juga ada dalam versi Kristen dan Yahudi cuy. Garis besarnya agama-agama Samawi menyebutkan bahwa Nabi Adam dan istrinya diturunkan ke bumi karena berhasil memakan buah itu cuy. Ceritanya kala itu Hawa lagi jalan-jalan di sekitar pohon itu. Nah, ada ular yang dipercayai sebagai setan menggoda Siti Hawa cuy. Sampai akhirnya dia makan dan dia kasih ke suaminya. Kata ular, "Neng, kalau eneng makan buah ini, eneng bakalan tahu hal yang eneng gak tahu. Eneng bakalan kaya Tuhan tahu dan bisa segalanya." Hawa yang masih dengan keraguannya pun akhirnya terbujuk dan nyomot beberapa buah di situ cuy. Terus dia makan bareng suaminya. Sebenarnya si ular ini sudah berusaha cuy ngebujuk dan berusaha dari dulu, namun kali ini berhasil. Nah, itu dia contoh jika kita gak pernah nyerah cuy, pasti berhasil. Sampai akhirnya ketahuan oleh Tuhan dan akhirnya diusir dari sorga cuy.
Versinya Kristen, sesaat sebelum diturunkan ceritanya disidang dulu cuy. Jadi dalam persidangan itu Adam menyalahkan Hawa karena telah memberi buah itu, dan Hawa menyahkan ular karena telah membujuk dirinya mengambil dan memberinya ke Adam. Lalu Tuhan mengutuk ular pada akhirnya akan berjalan menggunakan perut seumur hidup cuy. Menghukum Hawa memberikan kesusahan pada saat mengandung dan melahirkan, membuat suami berkuasa atas dirinya. Nah sedangkan Adam, dihukum bersusah payah, mencari rezeki dari tanah sampai dirinya kembali ke tanah cuy. Versinya Islam, turunnya Adam ke muka bumi berpusat pada pertaubatan Adam dan istrinya. Tidak ada rincian hukumannya cuy. Sebagian orang meyakini mereka diturunkan di tempat yang terpisah cuy, dan kembali bersatu di Jabal Rahmah, Arafah. Dalam kebudayaan Swahili, Hawa yang lebih dulu memakan buah itu sehingga dia diturunkan duluan ke bumi. Lalu Adam ikut-ikutan makan buah itu biar bisa diusir juga supaya mendampingi dan menemani Hawa di bumi. Wah sungguh kisah cinta yang luar biasa, ya cuy. Untuk versi rabbinik, menjelaskan bahwa istri Adam yang pertama bukan Hawa, melainkan Lilith. Legenda ini cuy, ramai digandrungi pada abad pertengahan, dalam tradisi Agadah, Zohar, dan mistisisme Yahudi cuy. Sama sih semua cerita dari berbagai sumber kitab agama-agama Samawi cuy. Alurnya begini. Cuma dari setiap kitab ada versi yang berbeda soal berapa lama dia tinggal, kapan diturunkan, nobody know cuy. Enggak lama dari itu cuy, ceritanya Adam dan Hawa kawin nih cuy. Dan akhirnya Hawa hamil dan memiliki seorang anak yaitu Kain menurut Kristen dan Kabil menurut Islam. Lalu anak laki-laki kedua mereka Habel menurut Kristen dan Habil menurut Islam. Adam dan Hawa juga membangun keluarga di bumi dengan melahirkan lebih dari 40 anak cuy. Banyak riwayat yang menyatakan bahwa anak-anak Nabi Adam dan Hawa dilahirkan secara kembar. Kain menjadi petani yang kerjanya di kebun dan sawah. Sedangkan Habel menjadi penggembala, ngurusin ternak keluarga mereka. Menurut Alkitab, usia ketika Adam meninggal adalah 930 tahun, dan menurut Al-Quran, usia Adam meninggal adalah 1000 tahun. Menurut Ibnu Katsir menyatakan bahwa selisih perhitungan ini mungkin dikarenakan perbedaan sistem penanggalan, menggunakan penanggalan bulan atau matahari, ditambah lamanya Adam saat tinggal di surga. Kebayang gak lu cuy, hidup sampai 1000 tahun? Menurut penelitian, yaitu tinggi Nabi Adam, diperkirakan mencapai 60 hasta atau bisa disebut 30 meter. Seperti raksasa ya cuy. Nah dari kisah Nabi Adam ini, dari manapun versinya, kita bisa ambil kesimpulan bahwa setan-setan akan terus selalu mengganggu kita cuy. Dan hikmah yang kita dapat adalah selalu berpegang teguh kepada Allah maka kita akan diberkahi. Oke selesai sudah kisah Nabi Adam. Untuk video selanjutnya kira-kira bakalan kita bahas tentang apa ya cuy? Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya cuy. See you on the next video.